The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan oleh Morgan Housel. Bab kelima, bagian ketiga, menjadi kaya versus tetap kaya. Penerapan pola pikir bertahan di dunia nyata intinya adalah apresiasi tiga hal. Pertama, lebih daripada hasil besar, saya ingin kuat secara finansial. Dan jika saya kuat, saya bisa berpikir mendapat hasil terbesar karena saya akan bisa bertahan cukup lama sehingga penumpukan menghasilkan keajaiban. Tidak ada yang ingin memegang uang kas selama pasar bullish. Semua ingin memiliki aset yang naik tinggi. Anda akan tampak dan terasa konservatif jika memegang uang kas selama pasar bullish, karena Anda jadi sangat menyadari berapa banyak hasil yang lepas karena tidak memiliki aset yang baik. Misalnya, uang kas mendapat keuntungan 1% dan saham 10% per tahun. Kesenjangan 9% itu akan mengganggu Anda setiap hari. Namun, jika uang kas itu mencegah Anda harus menjual saham selama pasar bearish, hasil sebenarnya yang Anda dapat dari uang itu bukan 1% per tahun. Bisa beberapa kalinya, karena mencegah satu penjualan saham pada waktu yang kurang tepat karena putus asa, bisa lebih besar pengaruhnya kepada hasil sepanjang hidup dibanding memilih lusinan pemenang besar. Penumpukan tidak mengandalkan perolehan hasil besar. Hasil yang bagus tapi terus-menerus untuk waktu lama, terutama selama masa kekacauan dan gejolak, akan selalu menang. Kedua, berencana itu penting, tapi bagian terpenting tiap rencana adalah merencanakan rencana yang tak berjalan sesuai rencana. Apa itu pepatahnya? Manusia berencana, Tuhan tertawa. Perencanaan keuangan dan investasi itu penting karena memberitahu kita apakah tindakan kita sekarang masuk akal atau tidak. Namun, hanya sedikit rencana jenis apapun yang selamat sesudah bertemu dunia nyata untuk pertama kali. Jika Anda memproyeksikan pendapatan, tingkat tabungan, dan hasil dari pasar selama 20 tahun ke depan, pikirkan mengenai segala hal besar yang telah terjadi dalam 20 tahun terakhir dan tak dapat diprediksi. 11 September, lonjakan dan krisis perumahan yang menyebabkan hampir 10 juta orang Amerika kehilangan rumah, krisis keuangan yang menyebabkan hampir 9 juta orang kehilangan pekerjaan, kenaikan bursa saham yang memecahkan rekor sesudahnya, serta coronavirus yang mengguncang dunia ketika saya menulis ini. Rencana hanya berguna jika bisa bertahan di kenyataan, dan masa depan yang dipenuhi ketidakpastian adalah kenyataan bagi semua orang. Rencana yang bagus tak menganggap pernyataan barusan tidak benar. Rencana itu menerimanya dan menyediakan ruang untuk kesalahan. Makin Anda memerlukan terwujudnya unsur-unsur spesifik di suatu rencana, makin rapuh kehidupan finansial Anda. Jika ada cukup ruang untuk kesalahan di tingkat tabungan sehingga Anda bisa bilang, bagus kalau hasil pasar 8% per tahun selama 30 tahun ke depan. Tapi jika hanya 4% per tahun, saya masih oke. Makin berhargalah rencana Anda jadinya. Banyak pertaruhan yang gagal bukan karena keliru, melainkan karena tepat di situasi yang memerlukan hal-hal yang harus tepat. Ruang kesalahan, sering disebut margin keamanan, adalah salah satu kekuatan paling kurang diapresiasi di keuangan. Ada banyak bentuknya, anggaran yang hemat, pemikiran luas, dan jadwal longgar. Apapun yang membuat Anda bisa hidup senang dengan berbagai hasil. Itu beda dengan konservatif. Konservatif adalah menghindari tingkat resiko tertentu. Margin keamanan adalah menaikkan peluang keberhasilan di tingkat resiko tertentu dengan menaikkan peluang bertahan. Keajaibannya adalah bahwa makin tinggi margin keamanan Anda, makin kecil keunggulan yang Anda perlukan untuk mendapat hasil yang diinginkan. Ketiga, kepribadian seperti barbel, optimis mengenai masa depan tapi paranoid terhadap apa yang akan menghalangi Anda akan mendapatkan masa depan itu vital. Optimisme biasanya didefinisikan sebagai kepercayaan bahwa keadaan akan berjalan baik. Namun itu tidak lengkap.
Optimisme wajar adalah kepercayaan bahwa peluang Anda besar. Dan seiring waktu, hasil umumnya akan bagus kalaupun di tengah-tengahnya ada penderitaan. Malah, Anda tahu akan ada penderitaan. Anda bisa optimis menganggap jalur pertumbuhan jangka panjang itu ke atas dan ke depan. Tapi juga yakin bahwa jalan antara sekarang dan nanti penuh ranjau, seperti biasa. Dua hal itu tidak saling bertentangan. Gagasan bahwa sesuatu bisa menguntungkan dalam jangka panjang tapi payah dalam jangka pendek tidak intuitif. Tapi begitulah cara kerja banyak hal dalam hidup. Pada umur 20, rata-rata orang bisa kehilangan sekitar setengah sambungan syaraf di otaknya yang mereka miliki ketika berumur 2 tahun. Selagi jalur-jalur syaraf yang kurang efisien dan berlebihan ditata. Namun, rata-rata orang berumur 20 jauh lebih cerdas daripada rata-rata orang berumur 2. Kehancuran demi kemajuan bukan hanya mungkin, melainkan cara efisien untuk menyingkirkan yang berlebih. Bayangkan Anda orang tua dan dapat melihat ke dalam otak anak Anda. Tiap pagi Anda melihat jumlah hubungan syaraf dalam kepala anak Anda berkurang. Anda bakal panik. Anda bilang, ini tidak benar. Ada kehilangan dan kehancuran. Kita perlu berbuat sesuatu. Ayo ke dokter. Namun itu tidak perlu. Anda sebenarnya menyaksikan jalan normal menuju kemajuan. Ekonomi, pasar, dan karir sering mengikuti jalur yang sama. Pertumbuhan di tengah kehilangan. Berikut performa ekonomi Amerika Serikat dalam 170 tahun terakhir. Perhatikan gambarnya. Anda tahu apa yang terjadi selama periode itu? Dari mana mulainya? 1,3 juta orang Amerika tewas dalam 9 perang besar. Hampir 99,9% perusahaan yang didirikan kemudian gulung tikar. 4 presiden Amerika Serikat dibunuh. 675.000 orang Amerika meninggal dalam 1 tahun karena wabah flu. 30 bencana alam masing-masing menewaskan setidaknya 400 orang Amerika. 33 resesi yang kesemuanya berlangsung selama 48 tahun. Jumlah pengamat yang memprediksi satu saja di antara semua resesi itu mendekati 0. Bursa saham jatuh melebihi 10% sesudah mendapat hasil tinggi setidaknya 102 kali. Saham kehilangan sepertiga nilainya setidaknya 12 kali. Inflasi tahunan melebihi 7% dalam 20 tahun yang terpisah. Istilah economic pessimism muncul di koran setidaknya 29.000 kali menurut Google. Standar hidup kita naik 20 kali lipat dalam 170 tahun itu, tapi hampir tak ada satu hari berlalu tanpa alasan kuat untuk pesimis. Pola pikir yang bisa paranoid dan optimis sekaligus itu sukar dipertahankan karena memandang dunia secara hitam putih tidak seberat menerima nuansa. Namun, Anda membutuhkan paranoid jangka pendek agar Anda hidup cukup lama untuk menikmati hasil optimisme jangka panjang. Jesse Livermore menyadari itu lewat pelajaran pahit. Dia mengaitkan masa untung dengan berakhirnya masa sial. Dia menjadi kaya, lalu merasa dia pasti akan tetap kaya. Tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Sesudah kehilangan segalanya, dia merenung. Kadang saya berpikir bahwa tidak ada harga yang terlalu tinggi untuk dibayar spekulator agar belajar mengenai apa yang mencegahnya menjadi besar kepala. Banyak kehancuran orang hebat bisa ditelusuri penyebabnya langsung ke besar kepala. Itu penyakit yang mahal, katanya. Dimanapun, bagi siapapun. Demikian Psychology of Money bab kelima. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.